Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Espas semuanya. Wah, aku kesempatan kali ini bener-bener happy banget ya. Nggak sabar pengen ngobrol sama narasumber aku hari ini ya. Tapi sebelum itu aku berharap juga buat teman-teman semuanya, Sobat Espas semua yang lagi nonton ini, kalian pada sehat dan bahagia juga tentunya ya. Di kesempatan kali ini ya, di talk show kali ini, khusus banget deh ya, pokoknya spesial banget. Kenapa? Karena Solo Pos Media Group bekerja sama dengan Hotel Grand Mercure Solo Baru. Wow, siapa sih yang nggak tahu Hotel Grand Mercure Solo Baru ya kan? Nah, ya kenapa aku bilang spesial tadi ya? Kenapa? Karena Hotel Grand Mercure Solo Baru ya ini tuh mengadakan talk show ini karena dalam serangkaian eventnya anniversary kedua. Wow, kedua nih ya. Oke, Grand Mercure ya. Kalau yang buat Sobat Espos yang belum tahu Grand Mercure ini ada di mana ya, di Solo Baru udah pasti, tapi ada di mana? Beralamat di Jalan ya IR Soekarno, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Pokoknya dicatat ya. Buat yang main-main ke daerah Solo Baru, terus bingung mau menginap di mana, nah udah deh langsung aja ke Grand Mercure Solo Baru. Oke, ya pada talk show kali ini aku bakal ngebahas mengenai bisnis atau lebih ke tren kopi gitu ya. Karena Sobat Espos, sekarang itu kopi bukan lagi sekedar minuman, ya nggak sih? Tapi kopi juga merupakan identitas budaya, apalagi ekonomi. Wow, ya keberadaan kopi di Indonesia ini tuh udah punya sejarah yang cukup panjang ya, dari sejak zaman kolonial Belanda. Wow, nggak kebayang nggak sih udah selama apa ya kan? Oke, terus Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia ya. Bisnis kopi ini di tanah air tuh udah berkembang begitu pesat, melejit ya, mencakup produksi biji kopi sampai penyajiannya ya. Dicatat tuh Sobat Espos ya. Terus saat ini juga ya minuman kopi tuh udah gimana ya, udah marak banget lah ya. Bisa kita temuin di warung kaki lima ya kan, di kedai, terus di kafe, apalagi di restoran bintang 5. Luar biasa. So, ya daripada lama-lama ya, siapa aja sih narasumber aku hari ini? Langsung aja, mungkin biar lebih afdol aku kasih waktu aja ya. Sama yang pertama, yang biasa nih di akrab disapa Pak Boy. Oke, Pak Boy. Ya, Pak Boy ini. Selamat sore. Yes. Pak Boy ini nama panjangnya siapa sih? Kok dipanggilnya enak banget ya? Pak Boy gitu. Kebetulan memang namanya memang nama asli, jadi bukan panggilan, jadi bukan nickname. Jadi nama lengkapnya ya ada, tapi panggil aja Boy. Oke, ya. Boy aja ya, biar enak gitu ya. Gak pakai aja, Boy. Oke, Pak Boy. Pak Boy ini adalah F&B manager. Betul? Betul. F&B manajernya Grand Mercure Solo Baru. Oke, narasumber aku yang kedua ada biasa dipanggil Mbak Vita. Oke, Mbak Vita. Halo, selamat sore Mbak Dea. Selamat sore Mbak Vita. Perkenalkan dengan Revita Fernanda, saya sebagai Markom Eksekutif di Grand Mercure Solo Baru. Oke, kita hari ini bakal ngobrolin banyak hal ya tentunya ya. Oke, tapi tunggu dulu ya sebelum kita pada akhirnya ngobrolin banyak hal mengenai bisnis kopi ya kan, mengenai tren-tren kopi saat ini ya. Aku mungkin pengen tahu dulu sih, Pak Boy, menurut Pak Boy sendiri ya, mengenai perkembangan tren kopi yang marak di Indonesia, nggak melulu Indonesia sih, di sekitar kita tuh seperti apa sih? Sebetulnya nggak lekang sama waktu sih. Iya, sebetulnya ya, apapun konsepnya dari kopi itu sendiri, apapun dalam tanda kutip establishmentnya, tempat jualannya itu nggak ngaruh sama sekali sebetulnya. Tapi memang generatingnya itu beda, generasi beda. Seperti tadi kalau dia bilang itu kan dari zaman dulu udah ancient sebetulnya, udah heritage banget. Memang yang bawa memang pada masa itu memang penanaman nyoba ada yang ditanam di Jawa,
di Sumatera, even sampai Papua, itu udah ada dari zaman dulu. Cuma pengembangan spesifik sainsnya lebih kepada, aku juga bukan kopi ahli banget, tapi jelas lovers. Jadinya, oh kok beda ya, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kepengemasan sampai sekarang, terus teman-teman yang dari UMKM sampai yang mungkin ada jenis usaha yang beda, tapi kemasannya masih ngadop ke tradisional, lokal bean, terutama Indonesia, itu bagus sebetulnya. Biarpun nantinya ada sedikit fusion di situ, ada sedikit genetika berubah di situ untuk rasa yang jadi non coffee kalau kita tahu, ya kan. Terus malah ada yang tetap konsisten di kopi itu sendiri, di lokal sendiri, karena itu ada penggemarnya sendiri. Jadi memang kalau aku bilang secara pribadi, memang dia tetap developernya bagus. Cuma kalau ngomongin bisnis, ya kita gainnya kemana dulu nih, ya kan? Karena bisnis kalau udah ngomongin bisnis tanda kutip, pikirnya pasti revenue, pikirnya pasti untung. Tapi kita jangan nggak boleh ngelupain nih. Kita juga, itu kopi kan bean. Nah, beannya itu dari mana? Jadi awalnya kita kasarnya tirakatan sampai punya usaha itu, bijinya itu dari mana? Teman-teman kita di petani-petani. Itu loh. Itu yang mesti kita ingat, jangan pernah lupa. Sometimes huge production, order yang besar, quantity yang besar memang bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau konsistensinya bagus, quality of product yang dijaga itu akan lebih bagus. Plus kesinambungannya kita bisa sumbangsi juga, kan supply demand. Betul. Seperti itu sih kalau untuk overall dulu. Tapi kalau mengenai tren terbaru kopi, seperti apa sih kalau menurut Pak Boy? Kalau tren nggak mungkirin dari pasar sih sebetulnya. Gaya hidup itu pasti, ya kan. Lifestyle tambah parah, ya kan. Karena ada yang nggak ngerti ngopi, arti kata ngopi sendiri untuk apa, taste-nya seperti apa, pokoknya judulnya kita nongkrong, dapat ngopi, malah ada yang langsung authentically, definitely nyebutin brandnya suatu tempat, tanda kutip. Jadinya itu ada distract di situ sebetulnya. Jadi memang ngikutin juga produknya nantinya. Karena generasi juga beda ya, betul. Jadinya kan akomoditnya itu juga harus ada produk yang pas buat itu. Jadi which is non coffee mungkin, terus mungkin ada yang ditambah ditambah sirup. Tapi so on its creation, everybody bisa nerima, semuanya bisa menyikapinya dengan baik ya. Toh juga ada beberapa lini lagi yang kebantu untuk dari sisi orderingnya, dari sisi supply-nya. Jadi ya rezeki udah ada yang ngatur. Oke, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kalau buat Pak Boy sendiri, lebih suka kopi yang seperti apa sih? Kan kopi banyak banget ya. Sesuai umur kayaknya. Apa tuh? Ya udahlah garis keras aja udah. Garis keras tuh single apa? Origin, nggak diapa-apain, nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Itu kopi ya? yang benar sebetulnya. Oh, iya ini nggak produce ya, maksudnya nggak jadi sentimen. Tapi kalau buat di level aku pribadi ya itu. Yang benar-benar origin, nggak pakai gula, jadi bisa ngerasain manual brew gitu. Juga, dan itu bisa nyoba misalnya dari Sumatera, dari Jawa juga banyak, dari Jawa Barat, Sulawesi, Papua, itu di situ bisa ketahuan each region itu flavornya beda-beda, tastefulnya beda-beda. Kok kopi bisa ada rasanya, ada baunya durian ya, kok ada itulah Indonesia. Ya, terus kopi kok ada bau-bau atau rasa-rasa fruitingnya ya, kayak gitu. Betul. Nah, kita geser ke maraknya coffee shop, Pak. Ya, setiap tempat nih beberapa meter udah ada coffee shop, beberapa meter udah ada coffee shop. Kalau dari segi bisnis tentu oke, ya, iya nggak sih Pak? Betul. Ya kan? Kalau segi bisnis tentu oke, tapi kalau menurut Pak Boy sendiri, coffee shop yang begitu banyaknya nih bakal ada matinya nggak sih? Sebetulnya kalau dilihat marak itu, kalau buat aku ya, itu lebih kepada kreativitas. Siapapun, lebih-lebih anak-anak muda. Yes. Bagus, they willing to try on it. Berani sama teman-temannya, kita bikin yuk lucu-lucuan bahasanya lah. Bikin kopi, tapi it means serius. Karena apa? Mungkin nggak definitely mereka nyari revenue.
Mereka nggak nyari untung tanda kutip, tapi dengan dia lucu-lucuan iseng itu, dia ngambil tuh dari petani kopi. Itu udah roda ekonomi loh. Jadi dari kreatif yang iseng-iseng, mereka udah ngajak seseorang, ngajak satu keluarga, bikin bisa hidup satu keluarga mungkin ya pastinya. Tapi seperti tadi aku bilang nggak lekang sama waktu. Beda. Different concept, different coffee shop, different store, itu punya story masing-masing dan punya niatan juga masing-masing. Jadi mereka akan tabrakan, mereka punya authentically masing-masing, juga punya jati diri masing-masing, jangan lupa. Even pun jaraknya cuma 10 meter. Dan itu udah kita lihat di keseharian kita sehari-hari, misalnya kita jalan kemana, khususnya misalnya di Solo, ini rame, ini juga rame kok. Iya ya, benar-benar. Tapi juga berarti ini juga menjadi fenomena banyaknya coffee shop ya, yang ada di mana-mana ini berpengaruh juga dong ya dengan budaya minum kopi. Banget. Ya kan? Budaya minum kopi ini makin gak cuma anak muda, tapi juga orang-orang tua gitu, yang makin kenal dengan budaya minum kopi gitu. Kalau dulu kita cuma tahu apa ya, kayak ya udah kopi itu diseduh aja. Selesai. Tapi kalau sekarang nggak Mbak, sekarang kalau kita beli kopi harus masuk konten dulu. Dikontenin dulu. Harus dikontenin dulu, kasih makan sosial media dulu. Itu benar-benar berarti sangat-sangat menguntungkan ya Pak Bay. Sinambungannya ada, dan itu nggak disadarin. Sama kayak misalnya terus jadi jajan apa, misalnya dia punya produk apa, mungkin ada cake yang mereka punya homemade. Mereka punya homemade-nya, mungkin ada lumpia misalnya seperti itu. Even ada tape bakar jadinya belanja tuh. Ya kan? Dan itu beda-beda tipis sama levelnya. Maksudnya jodohnya kopi kadang-kadang harus sama ini. Itu balik lagi kalau aku ya udah tua malu. Jadi seperti itu. Jadi tapi kalau yang genrenya lebih sekarang, generasinya lebih beda, itu sebetulnya demand-nya lebih banyak. Mereka lebih suka, aduh pakai ini aja deh ya, lebih ke konten, lebih ke harus ya itu kau bilang tadi lifestyle status jadinya. Betul. Ya tapi so on apapun itulah. Tapi yang jelas mereka datang ke suatu tempat, mereka belanja, jadinya ada yang di purchase, ya kan? Otomatis bahan bakunya ada yang di order lagi. That's it. Ambil positifnya. Ke situ aja. Positif banget sih, karena kan petani kopi juga makin dikenali, aku petani kopi loh, yang dulu mungkin orang ya udah ngiranya sebagai hal yang simple gitu kan, tapi sekarang kan banyak orang yang jadi langsung beli, langsung datang ke petaninya buat tanya-tanya, ini tuh dulunya gimana sih kok jadi bisa ada biji seperti ini gitu. Nah, peluang itu apakah juga dilihat oleh Grand Mercure Pak? Kita kemasannya itu ada outlet dalam hotel. Jadi secara general yes we are accommodate gitu. Tapi specifically yang produk yang kita jual. Karena kan kesinambungan tamu dalam suatu hotel itu kan dimulai dari dia nginep, terus dia makan pagi pasti ketemu kopi. Kita juga kasih kebetulan kopi yang bagus, yang fresh brew juga ada, yang kita memang udah prepare untuk mereka, misalnya ya nggak mau lama-lama nunggu lah. Yang cepat juga ada gitu, yang udah jadi kasarnya instan tapi biangnya juga dari biji kopi, ya itu juga ada. Jadi di saat-saat mereka lagi pulang dari activity itu pastinya juga ada yang mampir seperti itu. Terus terang kalau disuggest ya kita open for suggestion. Jadi kalau misalnya kita di lobby, ada di lounge kita, kebetulan ya kita offeringnya semua tuh, dari yang hot selection, dari yang cold selection, mungkin dari yang genrenya tradisional, ada ronde, ada jahe, ada wedang uwu segala macam, udah digas aja udah. Tapi yang jelas jadinya semuanya kita rangkum kalau untuk hotel sendiri seperti itu. Jadi equally semuanya boleh dibilang ya ada nggak ada harus ada. Ada nggak ada harus ada. Tapi aku ngelihat peluang itu. Terus punya kabar nih Sobat Espas ya. Grand Mercure bakal ngadain yang namanya coffee workshop. Betul. Seperti apakah itu? Orang-orang gimana experience yang didapat, seperti apa yang ikut itu? Itu sebetulnya kalau untuk Grand Mercure Solo Baru sendiri tuh ide udah ada sekitar hampir 3 bulan yang lalu sebetulnya. 3 bulan, baiklah. Itu cuma we think out of the box aja.
bikin apa kek gitu loh maksudnya. Jadi kan sesuatu. Memang kadang-kadang yang aneh-aneh tuh kadang-kadang malah akhirnya nakutin sendiri gitu. Dalam arti kata, demandnya jadi banyak ya. Waduh banyakan waduhnya nih. Sekarang ini udah mulai tahap waduh nih, karena barusan aku gather mereka yang kebetulan partners, yang mereka akan punya study space. Jadi yang untuk kita jadiin partner bareng. Oh lama jadi banyak ya, jadi pusing gitu loh maksudnya. Ya oke, it's good gitu loh. Tapi kan kita lihat demand-nya kok ternyata ada. Jadi kan itu sih sebetulnya gini, Mbak Dea, misinya adalah sebetulnya cuma kita gathering aja sih sebetulnya. We're not actually holding seperti workshop yang besar, enggak. Kita nggak bikin baliho besar, kita cuma pakai sosmednya hotel. Terus dari anak-anakku yang kebetulan ada di bar, ada barista kita juga, ke teman-temannya mereka semua. Jadi ada, dan itu yang kita ajak kebetulan adalah memang yang local brand coffee shop, local brand lapak bahasa tanda kutipnya. Kalau bisa memang bean benar-benar murni, roasting benar-benar murni, nggak usah ya huge skalanya, kecil-kecilan aja. Tapi kita lihat itu tadi ada creativity di situ. Terus Solo banyak banget, Solo banyak banget. Solo banyak banget. Apa? Sebanyak apa kalau boleh? Dan itu mudah-mudahan ya biar kalau semuanya ikut ke kita besok mati kita. Kalau enggak kita ada akomodir, ada yang nyempil-nyempil tuh ada kecil-kecil. Nah yang kayak kecil-kecil itu yang kita ajak. Jadi sengaja bukannya kita tebang pilih, enggak. Everyone is welcome gitu. Tapi karena kita lebih ke satu tagnya 17-an. Ulang tahun Indonesia kan, pasti lokale lah, ya kan. Terus kedua ulang tahunnya Grand Mercure juga. Jadi emang ini rundown sebetulnya. Jadi bikin apa sih menjelang dan mendekati on behalf anniversary-nya hotel kita sendiri gitu. Jadi besok tuh cuma ada mini workshop actually. Di dalamnya ada Q&A. Si teman-teman yang let's say kita holding sekarang 10, ya kan? 10. Itu mereka nanti akan seperti kita ini. Attendance-nya nanti monggo buat nanya. Di tempatnya Om ada apa sih? Di tempatnya Kakak tuh punya apa sih signature-nya? Brandnya udah ketahuan tuh. Mungkin kalau jalan ketutupan. Oh mampir dong ke sini. Jadi di study space-nya mereka, kita sediain 2x3 itu nanti masing-masing. Mereka feel free buat explore mereka punya produk. Mereka punya signature apa. Jadi misalnya dari adik-adik yang barista wannabe, ada anak sekolah SMK segala macam ataupun siapapun yang pengen tahu ngerindar kopi itu kayak gimana sih? Terus di sini bikinnya apa sih? Outletnya di sini ada. Oh di sini ternyata ada. Jadi mereka akan teman-teman yang jadi partner itu akan jadi dosen buat si mereka-mereka yang nanya ke working space-nya mereka, study space-nya. Tujuannya berarti seperti itu. Yes, betul. Terus kita ada open kayak gini, ada forum discussion juga. Mereka mau nanya boleh. Terus ada break lagi, ada musik juga. Terus mereka juga, aku dimasukin di term conditionnya juga, partner-partner ini wajib ngasih merchandise. Wajib punya kontribusi. Kita ada coffee breaknya, yang mereka juga harus kontribusiin produknya dia dimasukin ke situ. Jadi kayak sampling. Ya biar orang-orang tahu tempatnya dia ada ini, punya ini gitu loh. Rasanya enak. Betul. Seperti apa? Cerita ada tuh kemana-mana. Nah terus mereka juga wajib ngasih ilmu ke adik-adik ini yang nanyain nanti gimana sih mau trial kayak mau coba segala macem. Terus ada kayak fun battle juga. Kayaknya produk siapa dari ini yang lucu, kita kayak semi kompetisi tapi not actually competition. Gitu. Kalau boleh tahu kapan itu? Di tanggal 19 hari Senin. Oke, berarti seminggu lagi dong ya? Betul. Minggu depan. Minggu depan banget nih. Tuh, dicatat Sobat Espos. Itu boleh siapa aja? Kalau untuk attendance-nya itu HTM-nya 50.000 aja. Masih sangat terjangkau lah. Kalau mau nambah makan tambah 50.000 lagi, dapat makan siang. Masih terjangkau. Apalagi makanannya Grand Mercure. Nah, masih sangat terjangkau Sobat Espos ya. Langsung aja kepoin di Instagramnya ada nggak Mbak? Ada. Instagram kita ada di @grandmercure_solobaru. Langsung dikepoin. Kalau mau jadi partner boleh, kalau mau jadi datang visitor boleh. Oke, lalu berarti pesertanya itu boleh siapa aja? Iya, visitornya boleh siapa aja. Siapapun. Dan ada ini nggak kayak maksimal kuota nggak? Enggak sih. Nggak ada? Nggak ada, itu yang bikin kita takut, Dar. Nah itu, takutnya membludak.
kalaupun demand masih ada pun tanpa kelihatan, mungkin kita extend 2 hari. Begitu ya. Kita jadi buat 19.20 ya Pak? Iya, takutnya kan lebih ke senangnya ya. Yeah. Orang-orang sekarang kan dengan kopi itu udah sangat-sangat excited gitu. Terus tahu Grand Mercure ada coffee workshop, jadinya kayak ikut-ikut berlomba-lomba, takutnya makin kalau nggak ada kuota itu kan. Biasanya kan ada flyernya tuh kuota terbatas. Iya, betul. Berarti ini nggak ada kata-kata kuota terbatas. Nggak ada, di flyer juga nggak kita taruh. Even buat partner kita juga kita nggak ngasih batasan. Biar nanti Pak Boy yang pusing. Nah, kalau kebanyakan. Ya. Pak Boy aja yang pusing. Baiklah. Jadi siapapun boleh ikut yang newbie yang mau tahu kopi itu seperti apa, terus meskipun udah punya coffee shop sendiri terus tapi masih pengen belajar lagi, itu juga boleh ya Pak Boy ya. Oke, jadi karena dari awalnya dari awalnya itu emang kita nggak mau bikin kayak big production banget. Memang kita nggak mau ke situ karena kadang-kadang tuh orang ngeliat tuh toko yang bagus pasti dalamnya mahal. Iya. Nah kita reflected ke kita sendiri adalah kita hotel. Takutnya orang kiranya tuh betul. Jadi kita mendingan open. Nih. Betul. Jadi kadang-kadang juga nggak mau kena mental ke siapapun. Jadi mereka ya udahlah kita flowing aja, mengalir aja udah. Jadi cuma dari roughly idea kita kemas segala macam, semuanya ini absolutely kita kemas sendiri. Sendirian? Betul, kita kemas sendiri semuanya. Sampai backdropnya juga kita kemas sendiri. Mungkin 3 hari lagi aku yang ngecat juga. Ikutan ngecat. Jadi memang effort tuh ya mesti totalitas, nggak bisa nggak. Iya. Karena kalau kita tadi ngobrol sama teman-teman yang udah datang ya kita appreciate kan, mereka udah datang, mereka duluan ya kita kasih tempatnya mereka juga yang bagus. Mau nggak mau, fair to be fair, nggak bisa kayak gitu. Kalau cara daftarnya gimana buat teman-teman? Cara daftarnya. Baik, kalau untuk cara pendaftarannya itu nanti bisa langsung kontak aja Mbak ke DM di Instagram kita @grandmercuresolobaru. Nanti bisa langsung di kontak sama tim kami. Jadi nanti akan ada isi untuk registration sheet gitu. Nanti bisa isi dari situ. Tapi kalau misalkan nanti on the spot itu juga nanti bisa langsung datang ya Pak Boy ya. Kalau yang visitor on the spot. Ya, jangan yang partner on the spot. Partner harus ada preparation. Iya, ya. Kalau partner on the spot ya agak bingung ya. Let's say partner kita masih tunggu sampai tanggal 18 lah. Oke, dicatat. Masih H-1 ya? Enggak, H-2, tanggal 17. 17 Agustus. Buat yang pengen berpartner ya, Grand Mercure ini buat coffee workshopnya ya, ditunggu sampai tanggal 17 Agustus ya, H-2 ya, dicatat lagi ya Sobat Expos ya. Terus dicatat lagi tanggal 19-nya jangan lupa ya buat visitor ya. Boleh banget langsung datang. Tapi kalau buat jamnya di jam berapa Mbak? Kita tag mulai dari setengah 10 sampai selesai. Till drop ya, aduh till drop nggak tuh. Jadi selesai. Dari setengah 10 pagi sampai selesai, pokoknya nanti seberapa orang-orang pengen tahu tentang itu ya udah dilayanin dulu ya. Betul. Oke, baiklah. Terus adanya coffee workshop itu, apakah event yang serupa akan diagendakan rutin? Nah, gimana tuh? Kalau rutinnya pasti, cuma venue-nya yang pindah-pindah. Jadi ya kita mungkin sekarang kita sebagai hostingnya di Grand Mercure Solobaru, tapi mungkin nanti bisa jadi 3 bulan lagi, bisa jadi 6 bulan lagi, atau nggak per 3 bulan kita ke tempatnya teman-teman tadi yang sekarang jadi partner. Oh begitu. Jadi di tempatnya mereka lah akan diadakan seperti coffee workshop yang sekarang besok diadakan. Otomatis ya dengan tidak mengurangi, mungkin tempatnya mereka space-nya nggak terlalu besar, tapi scale-nya kita bisa beda konsep. Jadi study, bikin kayak misalnya bazar. Oke. Tempatnya dia ada tempat parkir, buka aja lapak di situ besar. Jadi biar bikin rame. Kayaknya sekarang kalau mesti happening itu katanya identik tanda kutip sama rusuh. Maksudnya dalam arti kata ngundang attention banyak orang. Jadi orang lihat ada apaan sih gitu loh. Atau nggak mungkin misalnya bikin workshopnya setipe sama giveaway. Mampir ke tempat, misalnya besok yang ikut misalnya sampai misalnya 15 tenan. Dari 15 itu ngasih apa, merchandise, buy ini dapat ini, selling, cross-selling. Ya. Jadi produknya dia aku yang bikinin, produknya aku mereka yang bikinin. Wow. Jadi bisa nyari produknya ini ada di sini, nyari produknya aku ada di sana.
Oh ini loh signature si Grand Mercure ada di ini. Oh ini loh signature ini ada di Grand Mercure. Kita listed. Jadi kayak bikin apa ya? Bikin kayak buku resep lah kasarnya. Jadi kita bikin kayak katalog gitu. Di sini adanya punyamu bukan di tempatmu. Jadi kayak gitu. Udah se-complicated itu ya berarti ya. Tapi seru. Seru sih, aku dengarnya juga seru banget sih. Makanya Sobat Expose harus ikutan ya. Mau jadi partner atau jadi visitornya. Betul. Jadi mungkin nanti lain kesempatan malah petani kopi kita bawa. Wah. Boleh menutup kemungkinan ya Pak? Iya. Tidak menutup kemungkinan. Karena adanya ini harus ada ini. Iya. Semuanya pasti ada story di belakangnya. Pasti ada historinya masing-masing. Dan tagnya Grand Mercure Solo Baru, bringing story to life. Ya. Jadi story itu kita bawa hidup. Oke, begitu ya Sobat Expose ya. Kalau buat yang pengen ikutan coffee workshop, langsung aja ya kepoin IG-nya Grand Mercure. Oke, bergeser ke Mbak Vita. Mbak Vita. Halo ya. Mbak Dea. Gimana? Mbak Vita, kalau Grand Mercure sendiri ya, buat yang belum tahu nih kan, tadi kita udah kayak ngomongin ini mau udah anniversary kedua. Yes, benar. Ya kan? Tapi mungkin Sobat Expose ya pengen tahu juga Grand Mercure ini kenapa sih kok milihnya di Solo Baru gitu ya. Grand Mercure kenapa memilih di Solo Baru? Baik, jadi sekalian saya info juga ya untuk Sobat Expose. Jadi sebenarnya Grand Mercure Solo Baru ini adalah rebranding dari hotel yang sebelumnya. Gitu. Jadi kami baru rebranding itu di tanggal 1 Agustus 2022. Jadi makanya kami baru berumur 2 tahun nih untuk Grand Mercure Solo Baru. Dan kita ambil tagline-nya itu Together for All Excellent. Gitu. Jadi dari tagline tersebut yang bikin rangkaian kita untuk kegiatan-kegiatan tadi seperti coffee workshop yang tadi Pak Boy udah sampaikan. Sekaligus kita kombinasikan juga tuh tadi sama Independence Day gitu, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Gitu. Jadi seperti itu ya Sobat Expose ya. Yes. Jadi mungkin dulunya kelihatannya bukan Grand Mercure deh sebelumnya. Betul, ya kan? Betul sekali. Mungkin yang orang-orang lama ya kan belum udah taunya sebelumnya apa kok sekarang jadi Grand Mercure yang lebih keren. Ya begitulah tadi ya. Yes. Tahun 2022 ya baru lah itu. Kami rebranding. Betul sekali. Oke, baiklah. Terus tadi kan udah ada coffee workshop nih untuk serangkaian anniversary kedua. Apalagi nih selain coffee workshopnya itu? Selebihnya itu kami ada kegiatan internal aja Mbak, gitu. Jadi untuk kegiatan internal ini untuk lebih mensolidkan lah antara satu karyawan dengan kami semua dengan manajemen gitu. Jadi kegiatannya kemarin kita seru-seruan aja sih Mbak untuk internal gitu. Jadi kita bikin namanya GMSB Cultural Runway gitu. Jadi fashion show dari masing-masing departemen, mereka mengenakan baju-baju adat gitulah. Jadi mencarikan sesuai dengan temanya gitu ya, Discover Culture dan juga bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia kan. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua lah. Itulah kurang lebih Grand Mercure. Tunggal ika tetap dipegang teguh ya. Sama Grand Mercure Solo Baru. Baiklah. Terus kurang lebih kayak gitu. Itunya berarti yang tadi fashion kami show udah diselenggarakan kemarin, betul. Hari Kamis yang lalu. Jadi semua departemen itu kayak pakai jadi gitu. Kita bikin acara seru-seruan sih. Selain ada potong tumpeng, kita biasa seru-seruan kayak gitu. Jadi kurang lebih acaranya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang melibatkan eksternal, kita ada coffee workshop yang tadi Pak Boy sampaikan. Gitu. Terus untuk tadi Mbak tagline-nya sendiri kan Together for all excellent. Ya. Together-nya tapi kan tuh betul. Ya. Jadi kita kan bikin anniversary kedua. Betul. Tapi untuk filosofis secara utuhnya tuh sebenarnya apa sih pengennya? Ya, baik. Jadi sesuai ya Mbak sama tagline kita Together for All Excellent. Jadi all-nya ini sendiri tuh sebenarnya kan kalau kita lihat dari spellingnya tuh besar semua ya. Jadi Accor Life Limitless gitu. Jadi itu adalah salah satu loyalty membership kita yang selalu kita tingkatkan untuk brand awareness-nya. Jadi kita insertkan sekaligus gitu dalam tagline tersebut. Jadi di umur yang kedua tahun ini kita harap kita semua bisa sama-sama untuk bisa excellence. Ya, kurang lebih kayak gitu Mbak. Jadi menarik di sini di dalam tagline nih ya. Di dalam tagline yang Together for All Excellent. Ya. All-nya itu kalau teman-teman
Nah, nanti kita insert lah ya. Lihat spellingnya gitu ya. Itu besar semua. Gitu. Besar semua, betul. Gitu ya. Di situ juga ada maknanya. Ada maknanya, betul. Itu adalah loyalty membership kami yang nantinya Sobat Expos juga nih barangkali yang belum tahu, itu bisa unduh nama apps-nya gitu ya. Nama apps-nya itu All juga. Jadi nanti di situ bisa dapetin special rate. Gitu filosofinya Mbak. Jadi kita gabungkan ya antara all semua sama all loyalty membership kami. Gitu. Sobat Expos paling seneng kalau ada yang special rate, yang diskon-diskon gitu ya. Diskon-diskon ini paling seneng nih ya. Bener. Oke. Kalau untuk biar Sobat Expos makin ini Mbak, makin greget pengen datang ke sini. Jumlah kamarnya ada berapa sih Mbak? Oke, baik. Sobat Expos, jadi jumlah kamar di Grand Mercure Solo Baru itu ada 348 kamar Mbak. Kamar kita banyak, kami sampai 22 lantai. Tipe kamarnya itu kita mulai dari superior. Jadi ada superior, ada deluxe, kemudian eksekutif, junior suite, suite, dan presidential. Gitu. Banyak ya? Banyak, betul. Dan fun fact juga ya Sobat Expos, hotel kami tuh sering banget dikunjungi sama pejabat-pejabat pemerintah gitu. Dan pastinya sih. Betul. Jadi kalau teman-teman mau mampir nih ke Grand Mercure Solo Baru, di sini kita punya Wall of Fame. Jadi teman-teman bisa lihat nih dari Sobat Expos siapa aja nih pejabat pemerintah yang pernah stay di Grand Mercure Solo Baru. Mungkin aja ada idolanya yang pernah kesini. Benar. Biasanya orang gitu Mbak, kalau ada idolanya yang pernah ke suatu tempat itu paling seneng nih gitu. Paling seneng ya. Gitu. Bisa dilihat nanti kalau main-main ya ke Grand Mercure Solo Baru, jangan lupa ya. Benar. Terus kalau buat rate-nya sendiri Mbak, biar Sobat Expos makin paham dan kalau melihat IG-nya tuh, aku kayaknya mau pesen yang ini aja deh. Gitu. Boleh banget dong Sobat Expos. Jadi kalau untuk rate sendiri, kita publish rate itu mulai dari 1.800.000-an. Itu untuk tipe kamar yang superior. Tapi kalau misalkan Sobat Expos jadi loyalty member kami gitu, nanti teman-teman bisa unduh namanya apps All gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa dapetin best guarantee rate. Jadi jaminan harga termurah kalau teman-teman booking lewat apps tersebut. Gitu Mbak Dea. Jadi Mbak Dea kalau mau stay di jaringan grupnya Hotel Accor, nanti Mbak Dea bisa langsung unduh lewat situ aja Mbak, lewat apps gitu. Untuk dapetin harga spesial. Jadi di dalam apps-nya ini udah bener-bener komplit ya Mbak ya? Yes, betul sekali. Jadi nanti bisa langsung search aja di situ. Jaringan Hotel Accor, misal mau cari di Solo. Nah kalau di Solo nih kita ada beberapa hotel juga ya yang masuk ke jaringannya Accor. Nanti teman-teman bisa pilih Grand Mercure Solo Baru. Gitu. Langsung dipilih Grand Mercure Solo Baru. Untuk fasilitasnya Mbak? Fasilitas setiap tipenya tuh apa? Yang membedakan deh. Boleh. Kalau untuk fasilitas Grand Mercure Solo Baru tuh kita yang pertama yang saat ini kita lagi tempati ya Mbak ya, itu kita di Chrysolite Lounge gitu ya. Kita ada di sini, betul. Kemudian kita ada resto di lantai 2, Crystal Sapi Restoran. Di lantai 3-nya kita punya Blue Garnet. Jadi itu resto Italian gitu, Mbak Dea. Mungkin suatu saat Mbak Dea main ke sini boleh buat cobain pizzanya ya Mbak ya. Karena pizzanya enak banget Sobat Expos. Dan banyak menu lain yang harus Mbak Dea cobain juga nantinya ya. Makin nih informasi tentang Grand Mercure. Apalagi Mbak, apalagi? Kemudian kita punya Kids Burial Zone, jadi play zone gitu. Itu ada di lantai 3 juga, sama di Blue Garnet. Gitu. Kemudian kita ada spa juga, dan yang nggak kalah adalah kita punya outdoor pool. Outdoor pool. Itu sama di lantai 3 Mbak. Jadi di Blue Garnet di situ nanti bisa main-main ke poolnya, ke fitness centernya, ada spa-nya juga. Itu kalau boleh tahu satu lantai atau gimana Mbak? Mezanin yang satu. Yang satu jadi gabungan lantai 3 sama 3M kita bilang. 3M kita biasa jadi mezanin. Seperti itu Mbak Dea. Wow, gimana tuh Sobat Expos? Jadi siapa yang nggak pengen kesini ya? Jadi agendakan buat buru-buru staycation di Grand Mercure Solo Baru. Mbak Dia juga kapan-kapan cobain ya. Kapan ya kita coba ya, review bareng-bareng. Review bareng-bareng bener. Tambahin package-nya lagi nggak banyak loh. Makanya ini biar Sobat Expos makin tahu. Jadi sekarang gini, kalau ngomongin Grand Mercure Solo Baru, that's a hotel. Yes. Tapi di dalamnya nggak perlu nginap pun, yang main-main kemari ya boleh-boleh aja. Yes, boleh banget. Betul. Berenang berdua cuma 250.000 loh. Nah, udah dapat apa aja tuh? Dapat makanan, dapat minuman. Berempat cuma 350.000. Kok makin murah kan jadinya kan, makin terjangkau harganya. Berempat cuma 4,5, cuma 3,5. Misalnya suami istri punya anak 2, nyemplung deh tuh. Iya.
dapat pizza, dapat minuman 4. Betul. Udah nggak bingung jajan kemana-mana Yes, ya. benar. Terus Nah, kalau itulah. misalkan cuma pengen cobain breakfastnya aja nih Mbak, tapi nggak nginep gitu ya, karena kebetulan orang Sukoharjo aja gitu, Iya. atau area Soloraya Akamsi. aja, Akamsi ya, anak-anak sini gitu ya. Itu bisa ya Pak Boy ya? Bisa. Gitu, jadi bisa Nggak ada yang cobain larang breakfast kita. Ada yang larang, nggak perlu. Jadi nggak makan-makan perlu gitu. nginep dulu ya. Iya, Main-main betul. ke Grand Mercure. Terus mau makan pasta misalnya. Mm-mm. Yang satu spaghetti, yang satu misalnya apa, dapat pizza satu cuma 180.000. Hey, apa ini? Kok jangan baik-baik Pak, kok Ya. baik-baik ini? Gimana nih? Sobat Asos makin Terus yang paling baru, apa tuh? itu kita kebetulan makanannya Chinese food, Oke. menunya dari Chinese selection. Itu bisa buat 4 orang, itu cuma 338. Udah deh. Tinggal Buat 5 cap-cip-cup. orang cuma 438. Nah, Itu kalau nggak perlu jadi tamu, nggak perlu nginep. nggak perlu nginep, betul. Datang iseng weekend, every day mau makan makan siang, makan malam, mau berenang doang nggak masalah. Boleh banget ya. Boleh banget. Gan, gimana? Jadi bisa langsung main-main aja. Pusing kan? Gimana Sobat Udah, Asos, sudah pada bingung? Udah Itu gitu. tuh cap-cip-cip sambil merem aja udah dapet Bener. macem-macem itu tadi. Tapi Mbak Vita, Yes, apakah gimana? ada promo-promo menarik nih buat Sobat Espos yang terbaru? Oke, tadi sebenarnya sudah disonding sama Pak Boy. Oke, Jadi kita yang punya Chinese set menu itu yang lagi cukup banyak demand-nya juga ya Pak Boy ya. Karena harganya memang kita buat sangat terjangkau dengan menu yang sedemikian rupa. Jadi harganya itu kita mulai dari 338 ya Pak ya. Gitu. 338 itu sudah bisa makan untuk berempat, betul. Itu tadi seperti yang aku bilang tadi, bangunan mewah, takutnya di dalamnya dinilai selalu mewah. Betul. Kita nggak pernah punya bahasa banting harga, diskon gede-gedean. Kita ngasih value, udah itu aja. Tempatnya enak. Udah kita ngasih value-nya aja. Itu aja udah. Makanannya juga enak. Benar. Karena kalau kita ngomongin ya oke lah, kalau kita bahasanya bisnis itu persaingan, itu balik lagi yang paling awal tadi, rezeki udah ada yang ngatur, Benar. ya kan. Oke. Terus kita nggak maksa juga dari mana-mana harus lo ke Solo Baru, kayaknya jauh banget ya. Ya sambil lewat aja mampir. Oh kita punya ini, oh di sana ada ini. Jadi karena di sana ada inilah itu yang ngedrive orang secara nggak langsung mampir. Iya. Jadi nggak exactly kita narik orang, sini yuk kayak maksain, gitu Maksa banget enggak. ya kesannya ya. Karena kan kalau orang lagi di mana kan sukanya apa. Terus kalau di keluarga kan voting. Ya kan, ibu bapak anaknya yang menang suara terbanyak siapa anaknya pasti. Karena kalau ibu bapak nggak mungkin teriak, anaknya pasti teriak. Lebih vokal biasanya. Sini nih. Sini Itu nih, jadi Pak. yang kita itu seperti itu. Jadi kita nggak ngasih apapun kecuali value. Itu aja udah. Jadi apa pengalaman yang didapat, experience yang didapat, itu aja. Di kemasannya Grand Mercure. Dikemas sedemikian rupa oleh Grand Betul. Mercure ya. Jadi jangan pada takut ya kalau ke Grand Mercure, mungkin yang sebelumnya nih masih mungkin jiper gitu ya untuk aduh Grand Mercure nih tempatnya bagus nih. Jajan makannya Pasti mahal mahal, gitu. Kan kita suka gitu ya. Tapi ternyata no, tidak ya. Tidak, sudah terjawab oleh Mbak Vita dan juga Pak Boy ya. Udah ada banyak banget tuh. Tadi udah bukan promo lagi sih, itu udah emang begitu tuh setiap harinya ya. Jadi kalau teman-teman Sobat Espos semuanya lagi jalan-jalan nih ke Solo Baru, mampir lah ya sekali-sekali buat mencoba apapun lah. Ada komplit di sini ya. Betul. Oke. Ya, terima kasih buat Mbak Vita, buat Pak Boy atas bincang-bincang yang luar biasa hari ini. Mbak Dea. Seru banget teman-teman. Sobat Espos udah makin tercerahkan ya. Grand Mercure seperti apa, punya apa aja. Betul. Ya. Bakal ada cafe, workshop, dan itu tadi promo-promo. Waduh, bukan promo, itu tadi udah. Dan terlalu yang baik mau nih, saya tambahin ya Mbak Dia ya, Boleh. teman-teman dari Sobat Espos, jangan lupa buat follow Instagramnya Grand Mercure Solo Baru, karena nanti kita akan update promo-promo kita atau upcoming event kita secara berkala di sosial media gitu. Jadi biar nggak ketinggalan kalau kita lagi ada promo-promo Mbak. Betul ya, biar nggak bingung-bingung lagi. Ini Grand Mercure lagi ada apa nih saat ini nih ya? Langsung di follow ya Instagramnya, nanti kita bakal kasih deh ya di description box. Oke, teman-teman Sobat Espos semuanya ya. Aku ucapin terima kasih banget deh ya buat Thank you Mbak Dea. Dea. Udah sharing-sharing banyak hal di talk show kali ini. Semoga
Grand Mercure makin rame sampai Pak Boy pusing ya bikinnya. Amin, amin. Sampai meledak beliau ini. Dengan semua event-event yang akan datang ya kan. Amin. Sukses juga buat Coffee Workshopnya ya. Amin. Oke, buat Mbak Vita juga ya, buat semuanya. Thank you. Sobat Espos langsung di follow dan semuanya itu dikepoin deh langsung pokoknya ya. Oke, terima kasih juga buat Sobat Espos yang udah nonton talk show ini sampai akhir ya. Semoga kalian semua dapat tercerahkan dan informasi-informasi tadi langsung deh ya terserap gitu ya sama kalian semua. Oke, aku Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.